Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya tidak perlu takut, ya, seperti saya kemarin di akhir khotbah saya menjelaskan yang Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, 3 tangan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Tuhan punya tangan yang bekerja secara dahsyat, ya. Hari-hari ini tangan Tuhan itu selalu memampukan saudara melewati masa-masa yang tersulit. Jadi tetap punya semangat, ya, jangan pernah takut, sudah hadapi semua kenyataan ini bersama Tuhan, ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau sampai siang hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ini semua karena kemurahan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan isi pesan-Mu buat setiap kami yang bergabung live pada siang ini, Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kami percaya Tuhan semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang bagaimana Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya, ya. Saudara tahu hari-hari ini saya sering ngomong, ya, kenapa kalau Tuhan baik kok keadaan hidup ini terlihat bertambah sulit. Walaupun hari ini saudara kita tidak mengerti sekalipun, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Maaf ada telepon, ya. Sekali dia baik, sekali dia berjanji, dia pasti akan genapi. Ya, hari ini kita percaya, ya, bahwa ketika saudara mengalami masalah, ya, sebenarnya dalam hidup ini kita itu tidak pernah berkata gini, Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Waktu saya mengalami masalah, di saat seperti itu saya juga menyadari bahwa saya punya andil. Ya, saya punya andil, saudara, bahwa masalah rumah tangga saya bukan seolah-olah karena kesalahan suami saya. Saya punya andil, yaitu saya juga sebagai orang benar yang hidupnya kelihatannya menjadi pelayan Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan. Tapi ketika saya sadar dan saya berbalik, saya menyadari kesalahan saya. Ini yang terpenting. Ketika saudara tahu hari itu saudara salah dan saudara mengakui segala kelemahan di hadapan Tuhan, maka sejak hari itu, apa yang kesalahan yang saudara tabur dengan adanya timbul masalah, hari itu juga Tuhan berkata, mulai hari ini proses hidupmu ada di tanganku. Itu berarti ketika kita menyadari, misalnya saudara hari ini tertimpa hutang karena emosi keserakan saudara, ambil hutang sana sini untuk investasi, akibatnya saudara lagi mengalami masalah hari ini. Dan ketika saudara sadar akan kesalahan saudara, saudara tidak perlu berkecil hati. Tuhan itu ketika saudara mengakui kelemahan saudara, kegagalan saudara, hari itu juga Tuhan berkata, Aku yang ambil alih proses hidupmu. Percayalah, Tuhan berkata, aku sudah menetapkan jalan hidup ketika engkau berbalik ke jalanku. Jadi saudara tidak perlu takut. Ketika kita sudah berbalik, kita mengangkat tangan, maka Tuhan itu sudah menetapkan jalan hidup orang yang hari itu sudah mulai mengakui kelemahan kesalahannya. Amin, saudara. Ini yang akan kita bahas, ya. Kalau hari ini segala sesuatu terjadi, walaupun saudara sudah hidup benar, mengakui kesalahan. Seperti saya ketika saya sudah berhidup berbalik, apakah proses hidup saya bertambah mudah? Enggak, saudara. Hari-hari ini justru ketika saudara hidup sebagai orang benar, saudara akan mengalami banyak tantangan. Karena iblis tidak suka dengan status saudara dan saya sebagai orang benar. Iblis selalu berusaha menggoyahkan iman saudara supaya saudara dan saya hari ini berbalik arah. Kalau bisa jalan hidup saudara jangan benar. Kalau bisa terus hidupnya itu terus ikuti jalannya, jalan iblis, ya. Tapi buat saudara dan saya, yuk hari ini kita belajar dari seorang Ayub, ya. Ayub 23 ayat 10 sampai 11. Apa sih yang dilakukan Ayub ketika hari itu dia tahu bahwa Ayub tidak
pernah bersalah, tapi ketika pagar kasih karunia itu diambil dan Ayub mengalami masalah yang berat, Ayub pada akhirnya dia sadar Tuhan itu tidak jahat, Tuhan itu tidak salah. Ayub 23 ayat 10 dan 11 ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku timbul seperti emas. Hari ini buat setiap kita yang sudah hidup benar, hidup taat, tapi proses hidupmu semakin masuk dalam dapur api, pesan saya hari ini, yaitu supaya saudara dan saya tidak pernah goyah. Bersyukurlah karena kita hanya dibawa dalam proses timbul seperti emas, supaya saudara yang selama ini jadi anak Tuhan dengan penuh kepalsuan, imitasi ya, bagaimanapun saudara jangan bangga jadi orang Kristen kalau hidupmu belum pernah dimurnikan. Itu sama dengan orang Kristen KW. Ingat ya, kalau di Mangga 2, di Tanah Abang ada banyak kelihatan asli tapi bukan asli. KW1, KW2, KW3. Asli tampak luarnya, tapi sebenarnya itu imitasi. Ada banyak orang benar yang hari-hari ini hidupnya di dalam satu kepalsuan. Kalau di gereja, shalom, haleluya, puji Tuhan. Bahkan kalau menyembah sampai bergetar. Wow. Tapi yang jadi pertanyaannya, Tuhan bergetar enggak lihat penyembahan orang-orang seperti ini kalau hidupnya penuh imitasi? Tuhan cuman berkata, munafik. Orang lihat di luarmu asli, tapi senyatanya Tuhan tahu hidupmu hanya KW. Jangan bangga jadi orang Kristen kalau kualitas KW. KW1, KW2, KW3 itu tidak membuat surga bergetar. Tapi ketika saudara hari ini dimurnikan, ya, seperti ketika saya mengalami proses, saya juga banyak protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok lama sih? Tapi yang membuat Tuhan berbicara buat hidup saya, dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Tuhan itu ingatkan, Eli, aku tidak pernah bangga dengan hidupmu di zona nyaman, dengan hidupmu dicintai mati suamimu, dengan hidupmu yang enak-enak. Aku tidak pernah bangga dan bergetar dengan pelayananmu. Tapi hari ini walaupun engkau bercucuran air mata, aku sangat bergetar ketika engkau menyembah aku, ketika engkau melayani aku. Kenapa? Karena aku sudah melihat betapa kualitas hidupmu bukan lagi orang Kristen yang penuh imitasi, yang KW, tapi aku sudah semakin melihat dari 30% aku murnikan engkau 60% dan aku lanjutkan supaya dari 60%. Tuhan tidak pernah berhenti dengan 30%, dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah berhenti dengan proses. Kalau saudara dirasa mampu, maka proses itu akan berlanjut. Tapi kalau saudara banyak ngomelnya, saudara yang rugi. Kenapa? Karena Tuhan merasa kalau dilanjutkan proses ini, saudara akan murtad. Makanya hari ini ngucap syukur kalau prosesmu masih dilanjutkan, itu berarti di kacamata Tuhan, saudara dan saya mampu. Saudara tangkap ya, bahaya kalau kita cuma berbuat 30%, berarti 70% itu masih bisa celah buat iblis untuk menarik hidupmu arahnya hancur. Saudara tangkap ya, kalau engkau cuma puas dengan 60%, berarti 40% masih ada kesempatan buat iblis untuk mencobai hidupmu arahnya ditarik hancur. Makanya hari ini nggak usah protes dengan keadaan hidupmu yang semakin sulit di saat engkau jadi orang benar. Karena alasannya Tuhan berkata, aku tahu jalan hidupmu. Itu yang Tuhan mau katakan siang ini. Ya, amin saudara. Tenang saja Tuhan berkata. Aku ini sedang memurnikan engkau supaya timbulnya bukan imitasi lagi. Tapi timbulnya emas yang murni. Bukan KW1, KW2, KW3. Itu sebabnya hari ini pesan Tuhan. Aku tahu jalan hidup setiap anak-anakku. Tidak perlu protes, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih hati hari ini dengan proses Tuhan. Justru mengucap syukurlah.
Kalau pemurnianmu semakin murni, maka hasilmu nanti di depan yang Tuhan sudah sediakan juga semakin luar biasa. Amin. Emas itu kalau makin murni makin mahal enggak saudara? Makin dijualnya makin mahal enggak saudara? Saudara makin berbobot, Tuhan itu makin percayakan saudara perkara yang makin jauh lebih besar enggak saudara? Pasti saudara. Buat hidup saya kalau saya enggak bisa dimurnikan, ya ada ayatnya kan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kalau waktu saya diizinkan proses ngalami masalah rumah tangga, saya tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya hari itu tidak mau lagi ikut dengan cara Tuhan, dengan respon yang benar. Proses saya mendatangkan kebaikan enggak? Enggak akan saudara. Proses itu mendatangkan kebaikan ketika saudara dan saya itu timbul rasa mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti orang yang tahu hari ini bahwa Tuhan sudah pegang jalan hidupnya. Itu sebabnya dia tidak akan berespon salah. Amin saudara. Tapi kalau saudara tidak punya rasa mengasihi Tuhan, saudara akan marah sama Tuhan. Saudara akan lari dari prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena saudara tidak punya rasa mengasihi Tuhan. Saudara lebih mengasihi hartamu, saudara lebih mengasihi harga dirimu yang diinjak-injak dengan suami yang selingkuh, saudara lebih mengasihi keuanganmu yang sekarang ini hancur-hancuran dan saudara cari cara. Yaitu apa? Dengan cara hutang sana, hutang sini, tipu sana, tipu sini. Saudara mungkin ikut cara dunia, tanya paranormal dan sebagainya. Sadarilah, kalau itu saudara lakukan, saudara akan renungkan hari ini. Posisimu sebagai orang yang mengasihi Tuhan atau enggak? Jujur kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, saudara jelas mengasihi Tuhan dengan proses hidup yang terjadi hari ini. Karena saudara tahu, Tuhan yang mengasihi saudara itu sudah tahu jalan hidupmu. Mau dibawa arahnya semakin kemanapun, mau kelihatannya hancur, percayalah. Arah Tuhan dalam hidup saudara dan saya pada akhirnya itu selalu arahnya naik jadi kepala. Berhasil beruntung. Bahkan keputusannya tidak pernah kasih sesuatu buat anak yang dikasih itu yang buruk. Terbaik, teraman, terpuaskan. Itu selalu ada di dalam pemikiran Tuhan yang sudah tahu jalan hidupmu lewat masa pandemi yang semakin terlihat menyeramkan, di mana-mana ada banyak ketakutan. Percayalah kita sebagai anak Tuhan, orang benar. Sekali lagi saya berkata, saudara dan saya selalu dibedakan. Ada jelas pembedaan. Makanya saya sering bilang kan, kalau kesaksian, orang yang sudah lulus pemurnian di tahun-tahun lalu, dan dia sudah terlihat murni buahnya dengan 90%. Imitasinya sudah diganti dengan keaslian. Saya banyak mendengar kesaksian hari-hari ini. Orang lain susah, dia diberkati Tuhan. Orang lain bercucuran air mata, dia bersorak-sorai hari-hari ini. Saudara tangkep ya. Itu karena dia sudah lulus di proses Tuhan di tahun-tahun yang lalu dan dia berhasil keluar murni seperti emas munculnya, bukan imitasi. Ada berapa banyak orang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, diproses tapi tidak pernah muncul seperti emas, gagal. Tuhan gagal, tiap kali diproses selalu munculnya masih banyak imitasinya. Hari-hari ini orang-orang yang seperti inilah yang lagi dimurnikan habis-habisan. Karena kita sudah tahu ini waktunya sudah semakin singkat. Saudara tidak bisa bermain dengan waktu lagi. Amin saudara. Makanya yang sudah lulus hari ini menikmati upah pemurnian itu saudara. Karena Tuhan lihat, oh sudah berhasil muncul seperti emas. Tidak perlu aku ragukan lagi orang-orang seperti ini. Aku akan percayakan dia berkat sekalipun dia tidak akan murtad. Justru orang yang imitasi-imitasi kalau hari ini diberkati dengan zona nyaman, hidupnya enak-enakan. Orang-orang seperti ini masih ada celah buat iblis. Tidak tahu 40%, tidak tahu 60%, 70%. Iblis masih bisa mencobai hidupnya dengan menjatuhkannya. Tangkap ya saudara.
Saudara harus punya mindset seperti ini. Saya waktu ngalami proses, saya dibuka mindset saya sama Tuhan, itu sampai seperti itu. Baru saya mulai mengerti, oh arti mengasihi Tuhan itu seperti ini. Makanya kenapa saya selalu bersaksi, hari ini saya bertahan itu bukan karena saya melihat apapun saudara. Saya mengabaikan harga diri, saya mengabaikan rasa sakit, saya mengabaikan air mata. Karena rasa jatuh cinta saya sama Tuhan yang membuat saya tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin saudara. Apa sih responnya? Ayo yuk kita baca ya, ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Ya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara lihat ya. Hari ini kita juga harus seperti Ayub, kaki saudara tetap mengikuti jejaknya, tidak menyimpang. Artinya yang pertama, supaya saudara bisa timbul seperti emas, hari ini jangan marah, jangan lari. Yang pertama, apa respon orang yang mengasihi Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya, yaitu ikuti jejak Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Ikuti keteladanan Tuhan dengan respon yang benar. Pasti kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan mau dengan bodohnya iblis mengendalikan responmu. Disakiti, ya ngampuni, tidak apa-apa. Sudah ngampuni, masih dibohongi lagi, tidak apa-apa Tuhan. Tetap aja. Hari ini proses hidupmu seperti apapun, saudara tetap akan berkata, aku tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku tidak akan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik sebagai orang benar. Aku tidak akan pernah jemu-jemu untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun kenyataanku makin hancur-hancuran, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa dan beriman kepada Tuhan. Itulah respon orang yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mengikuti keteladanan karakter Kristus dengan responmu. Itu yang pertama ya. Yuk yang kedua ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan karena dia tahu Tuhan tahu jalan hidupnya, yaitu taat akan perintahnya. Orang yang taat akan perintah Tuhan sampai hari ini, percayalah dia akan sabar menjalani proses. Orang yang taat sama perintahnya itu gimana? Walaupun keadaanmu tambah sulit, Tuhan bilang gini, nak, bersukacitalah senantiasa, ngucap syukur ya, ndak usah takut, jangan khawatir. Orang yang tetap taat akan perintahnya, keadaan hidupmu makin sulit, maka engkau akan tetap sabar menjalani prosesnya Tuhan sampai akhir. Orang yang tidak sabar hari ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, orang yang tidak bisa bersukacita, itu adalah orang yang tidak taat akan perintahnya. Jujur ada banyak orang yang hari-hari ini, walaupun jadi orang Kristen sudah puluhan tahun, ada banyak orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Masalah yang paling saudara anggap remeh, panik, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan Filipi 4 ayat 6 itu berkata, hendaklah kamu khawatir akan apapun, tidak boleh. Tapi seberapa banyak orang Kristen lebih taat sama Tuhan atau taat sama daging atau taat sama iblis. Iblis datang dengan fakta, saudara bukannya taat sama perintah Tuhan, hidupmu ikut-ikutan panik sama orang dunia. Baca berita kematian, baca kekurangan oksigen, baca rumah sakit penuh. Wow, saudara sudah parno, saudara sudah panik. Padahal Tuhan bilang gini, nak, jangan takut. Kalaupun ada anggota keluargamu yang kena COVID, tenanglah. Aku itu sudah tahu kok jalan hidup setiap orang A, B, C, D itu sudah ada namanya saudara. Ya kemarin kita juga sudah doakan orang, kita juga sudah berusaha ya. Tapi Tuhan menentukan jalan hidup yang lain. Orang ya yang kita doakan juga masih muda, umurnya 29. Kita sudah minta belas kasihan anugerah Tuhan. Saya tahu orang ini cinta Tuhan, orang ini melayani Tuhan. Ya hidupnya ndak aneh-aneh. Banyak orang yang merasa bahwa harus hidup. Tapi kita sudah berusaha
Cuman tuh kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Tuhan jauh lebih cinta hidupnya dan Tuhan ambil, saudara. Ya, kelihatannya gimana? Cinta Tuhan, mati masih umur kepala 2, belum kepala 3. Ya, kita tidak bisa ngomong, saudara. Tapi yang pasti Tuhan sudah tahu jalan hidup, kehidupan seseorang. Saudara tidak perlu takut. Hari ini yuk kita yang ada di rumah lagi hidup hari ini ya dengan PPKM. Sudahlah, banyak taat akan perintahnya. Kalau Tuhan ngomong sukacita, sukacita aja. Ada banyak orang yang hari-hari ini kelihatannya di rumah bahaya loh, saudara ya. Saudara tahu ada orang yang konseling sama saya, banyak saudara, beberapa orang. Mereka bilang gini, Bu Eli, saya ini heran, tidak pernah keluar, saya ini parno, masak sendiri tidak pernah keluar, tapi kok bisa ya kena COVID. Saudara tahu ada hal yang jauh lebih bahaya. Ketika saudara ada di rumah, kelihatannya saudara mengisolasi dari virus. Tapi pernahkah saudara sadar di rumah bukannya membangun kekuatan iman, tapi saudara banyak baca WhatsApp ya, berita-berita yang menakutkan dan saudara hidup dalam ketakutan. Di rumah kelihatannya mengisolasi dari virus, tapi tanpa saudara sadar, saudara hidup dalam kepanikan sehingga imun saudara itu lemah. Tangkep ya saudara, imunmu lemah itu bahaya karena kita tidak tahu virus itu ada di sekitar kita. Kalau engkau hidup di rumah mengisolasi dari virus, tapi yang kau baca adalah berita-berita yang menakutkan, kematian di mana-mana, saudara tanpa saudara sadari ketakutan, kekhawatiran, kepanikan itu akan mencuri banyak imun anak-anak Tuhan hari ini. Itu sebabnya saudara mempunyai fisik yang kelihatannya di rumah, tapi imunmu akan turun drastis. Lebih baik orang yang tidak parno, tapi hidupnya selalu dipenuhi sukacita, hidupnya tidak pernah takut, hidupnya mengucap syukur, maka imunnya dan imannya akan terbangun, saudara. Amin, saudara. Ya, yang kedua yaitu taat akan perintahnya. Yang ketiga yaitu fokus kepada janjinya. Yaitu firman berkata apa? Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara tangkap ya, disimpan ucapan mulutnya. Hari ini fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus dengan kenyataan hidup. Amin. Ini tipe orang yang mengasihi Tuhan. Dia pasti akan hidupnya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Dia taat akan perintah Tuhan dan dia fokus kepada janji Tuhan. Amin, saudara. Kita mau melakukan ini buat saudara dan saya hari ini. Kita mau melakukan langkah seperti apa yang Ayub lakukan supaya nanti saudara munculnya pasti seperti emas, bukan lagi muncul seperti imitasi. 3 hal yang akan saya bahas ya. Bagaimana kalau Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya? Apa yang akan Tuhan lakukan ketika dia tahu jalan hidup saudara dan saya? Waktu saudara mengasihi Tuhan dan saudara tidak menyimpang ke kanan ke kiri, saudara tetap fokus kepada janjinya, saudara tetap taat perintahnya. Ini kita baca. Yuk. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Ayub 23 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca. Tetapi ia, lihat ya, Tuhan tidak pernah berubah. Makanya kalau Tuhan bicara, aku tahu jalan hidup setiap anak-anakku, saudara tidak perlu ragu lagi. Tuhan tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi Tuhan? Lihat ya, apa yang dikehendakinya dilaksanakan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berubah. Yang kedua, ya, kehendaknya pasti terlaksana. Yang ke-14, karena ia, Tuhan akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Luar biasa ya, kalau Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya hari ini, berkatalah dalam dirimu, tenang, tenang, Tuhan tidak berubah. Keadaan dunia boleh berubah, keadaan pasangan hidupku boleh berubah, keadaan keuanganku boleh berubah, keadaan kesehatanku boleh berubah. Tapi yang aku tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupku, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Yang kedua, kehendaknya terlaksana. Hari ini katakan dalam hidupmu, ya Tuhan tidak apa-apa sudah.
Yang penting kehendak Tuhan itu jauh lebih mulia. Memang kehendakmu belum terjadi. Apa yang kau kendaki sampai hari ini, kelihatannya kehendakmu itu semakin jauh dari pengharapan. Percayalah ya, sampai saya baca tadi pagi suaminya yang meninggal itu nulis dalam satu story-nya. Saya mau nangis, saudara. Suaminya nulis kata-kata gini, pada awal kamu sakit, aku beriman kepada Tuhan bahwa kamu pasti sembuh, aku juga sembuh, kita berdua bersaksi bersama-sama untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari ini, ternyata Tuhan jauh lebih cinta atas hidupmu. Tuhan mau engkau melayani Dia di surga. Melayani Dia, bukan melayani lagi bersaksi. Aku tetap merelakannya dan aku tahu engkau adalah malaikat peri manisnya Tuhan yang sangat dicintainya. Saya baca itu saya sampai bilang, Tuhan saya mau terharu. Lihat saudara, reaksi orang yang tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Walaupun orang yang dicintai, tidak gampang loh saudara. Istri loh saudara diambil, masih bisa berkata seperti itu. Dia masih bilang gini, tetapi hari ini mungkin Tuhan jauh lebih sayang. Dia mau engkau melayani dia hari ini. Itu satu respon yang benar saudara. Ya, kita percaya bahwa hari ini Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang kedua, kehendaknya terlaksana. Yang ketiga, Tuhan pasti menyelesaikan ketetapannya. Amin saudara. Tidak mungkin Tuhan itu tidak punya ketetapan di balik pandemi ini. Tidak mungkin saudara. Tuhan tidak kurang kerjaan. Tapi yang pasti siang ini Tuhan bilang nih, kalau aku yang menyelesaikan semua proses hidup itu, kita percaya bahwa proses hidup saudara dan saya selalu berakhir dengan happy ending. Amin. Proses hidup saudara dan saya pasti berakhir dengan happy ending. Itulah penyelesaian Tuhan. Indah pada waktunya, keluar lebih dari pemenang. Itu ketetapan Tuhan buat orang benar. Apakah Ayub tidak happy ending? Terlihat prosesnya begitu berat? Enggak. Dia terlihat happy ending. Keluar lebih dari pemenang. Bahkan segala sesuatunya dibuat indah sama Tuhan. Saudara dan saya juga akan mengalami proses seperti Ayub. Saudara pasti hari ini juga akan dimunculkan seperti emas. Ketika sudah muncul, saudara akan menikmati bahwa hidup saudara akan diselesaikan secara luar biasa. Kita bahas satu persatu yuk ya. Bagaimana sih Tuhan tidak pernah berubah ya. Saudara percaya bahwa hari ini keadaan apapun bisa berubah, it's okay. Tidak jadi masalah, tidak akan menghalangi kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 5. Ayub 42 ayat 2 dan 3. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Yuk kita baca sama-sama. Ayub 42 ayat 2 dan 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Keren saudara ya. Ayub dihajar dengan proses yang seperti itu. Pada akhir kalau saudara baca Ayub 42 itu ending, kesimpulan Ayub. Ayub hari itu bisa menyimpulkan. Makanya firman Tuhan kan berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Sekarang itu artinya ketika saudara selesai menjalani proses, saudara juga akan berkata gini, sekarang Tuhan itu keren. Ternyata Tuhan sanggup loh melakukan segala sesuatu, sanggup saudara. Kalau dia tidak pernah berubah, itu artinya dia sanggup, kuasanya sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara percaya bahwa hari ini keuanganmu yang berubah hancur-hancuran, tapi dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, yaitu kuasanya. Kuasanya yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau melakukan segala sesuatu, ada yang mustahil tidak bagi Tuhan. Walaupun orang dunia berkata sulit seperti saya, sulit, sukar, susah, mana mungkin. Wah, Bu Eli, sudahlah percuma. Wong pakar ahlinya aja yang punya pengalaman aja sudah hancur-hancuran, kok Bu Eli mau ambil keputusan sendiri. Wow, saya katakan hari ini jangan pernah percaya dengan pakar pengalaman orang dunia.
percayalah bahwa Tuhan punya kuasa yang tidak berubah, yaitu Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Rencana keuanganmu boleh gagal hari ini. Rumah tanggamu boleh gagal, Bu Eli, gagal Bu Eli. Saya sebagai istri gagal. Suami saya sudah tidak cinta punya anak, Bu Eli, gagal Bu Eli. Keuanganku, rumahku satu persatu sudah disita bank, Bu Eli, gagal. Hari ini bangkit saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan, aku tahu aku manusia yang sedang Engkau murnikan hari ini. Aku tahu bahwa Tuhan melalui proses ini cuma sesaat. Ketika aku sudah muncul seperti emas, aku percaya kok Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Yaitu apa? Rencananya. Kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal, itu berarti saudara dan saya hari ini, rencanamu yang kacau balau, keuanganmu yang kacau balau, sedang diambil alih sama Tuhan untuk menikmati rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada rencanamu. Tuhan itu baik, nggak mungkin Dia mau ambil rencanamu yang kacau balau hari ini, diambil alih untuk masuk dalam rencana yang makin menghancurkan. Tidak mungkin saudara, tidak ada dalam sejarah seperti itu. Ayub yang hancur-hancuran, dia bisa berkata, hari ini aku tahu, ternyata tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Walaupun Ayub itu gagal loh, gagal anaknya meninggal, gagal dalam penyakit, gagal bangkrut saudara, gagal istrinya lagi menghujat dia. Kelihatannya dia gagal dalam segala hal. Tapi pernah enggak akhirnya Ayub berkata, iya memang, oh Tuhan, kamu ini Tuhan yang bocengli Tuhan, bepok Tuhan, bepok sudah percuma Tuhan, ternyata ya gagalku semua, tambah gagal. Enggak loh saudara, tapi Ayub bisa berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kegagalanmu hari ini taruh di dalam tangan Tuhan, angkat tangan sama kegagalanmu. Biar Dia yang turun tangan untuk mengambil alih kegagalanmu, dan Dia akan mengubah menjadi rencananya yang besar, jauh lebih baik dari keadaanmu yang sebelumnya. Itu pasti rencana Tuhan. Karena Dia tidak pernah merencanakan yang buruk, tapi selalu yang terbaik. Putus-putus ya. Ya, yuk. Yang ketiga, ya. Ayub 42 ayat 3. Yuk kita baca firman-Mu. Wow, yang ketiga yang tidak pernah gagal apa? Firman. Firman itu pasti kok memerdekakan. Lihat Ayub berkata, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan memerdekakan saudara dan saya dengan sangat ajaib. Yang tidak pernah saudara ketahui, hari ini firman ini sedang bekerja. Ya, sedang bekerja untuk hari ini mewujudkan, memerdekakan keadaan saudara dan saya. Yuk hari ini kalau Tuhan tidak pernah berubah, apa yang tidak pernah berubah? Yang pertama, kuasanya sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, rencananya tidak pernah berubah. Yang ketiga, firman-Nya yang ajaib pasti akan memerdekakan saudara dan saya. Itu yang pertama. Yuk kita lihat apa sih kehendak Tuhan yang terlaksana, ya. Yuk kita baca Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Yuk kita baca sama-sama. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, lihat ya saudara, yang pertama, apa kehendak Tuhan di balik masa-masa yang tersulit yang harus saudara dan saya lewati, yaitu supaya saudara mengenal Tuhan lebih lagi. Bukan dari kata orang, tapi saudara punya pengalaman sendiri. Beda saudara. Saya dulu jadi orang Kristen, ya, enggak ngalami masalah. Kalau dengar kesaksian cuman bilang gini,
Gitu aja saudara, cek 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 cek. Tapi saya tidak pernah ngalami. Saya cuma takjub, tapi saya melihat pengalaman orang. Beda saudara. Ketika saya ngalami sendiri pengalaman bersama Tuhan dan saya merasakan betapa Tuhan itu dahsyat, itu yang membuat timbul mengasihi Tuhan itu semakin luar biasa. Saya siap dibentuk Tuhan karena saya tahu bahwa saya semakin mengenal Tuhan dengan pengalaman hidup saya sendiri. Itu yang pertama, kehendak Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau masa pandemi ini belum berlalu, saudara diizinkan mengalami masa yang sulit. Mungkin saudara hari ini ada yang kehilangan keluarganya, supaya saudara belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Mungkin saudara belajar, ada masa-masa di mana ketika pengharapan itu tidak terjadi dan mengecewakan. Ternyata saya mendapat pengalaman hidup bersama Tuhan. Tuhan itu baik. Walaupun saya berharap rumah tangga saya pulih dalam waktu yang instan, tidak terjadi, makin parah. Ternyata di akhir kehidupan proses hidup saya hari ini, saya bisa berkata, wow, pengalaman bersama Tuhan tuh sedap-sedap manis. Ya, saudara gimana dibawa jet coaster, dinaikkan, dijatuhkan. Dinaikkan, dijatuhkan. Ternyata itu melatih iman. Melatih jantung saya yang begitu ketakutan di awal terus dijatuhkan lagi. Saya cuma berkata, ikut Tuhan itu terlalu manis. Biar pikul salib sangkal diri tetap terlalu manis. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Di jet coaster berapa kali saya sudah mengalami. Jantungan ikut Tuhan. Tapi nikmatnya tidak sebanding saudara. Amin. Hasilnya kalau saudara belajar pengalaman bersama Tuhan. Makanya kenapa saya mau bersaksi, kenapa saya mau berkhotbah. Kalau saudara pikir saya 1,5 tahun saya tidak pernah absen loh saudara. Seminggu 3 kali, bahkan kalau ada gereja, ada persekutuan doa lain manggil saya. Kalau waktunya walaupun saya tidak capek, saya selalu berkata ya, tidak pernah saya tolak saudara. Bayangkan saya setia sama Tuhan sampai hari ini masa pandemi 1,5 tahun. Saya tidak pernah berhenti untuk live, untuk Zoom saudara. Itu karena saya punya pengalaman selama hampir 12 tahun berjalan bersama Tuhan. Pengalaman yang terlalu manis di balik salib. Kalau enggak saya masa bisa khotbah hari ini saudara. Itu semua karena kuasa kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan buat saya. Amin. Ya, jadi hari ini kita percaya bahwa yang pertama yaitu punya mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kehendak Tuhan di balik proses yang sulit yaitu supaya saudara dan saya mulai mengoreksi diri, pertobatan. Ayub berkata, dia mulai mencabut mungkin dulu perkataanmu seperti saya sadar bahwa hari ini problem rumah tangga saya karena apa yang saya tabur di masa lalu dengan buah perkataan saya. Saya suka ngomong cerai. Nah ya, saya suka mulutnya ngomong yang negatif dan itu saya cabut. Saya mulai koreksi perkataan saya mulai koreksi hati saya mulai koreksi perbuatan saya yang suka maki-maki orang. Saya mulai koreksi bahwa saya tidak pernah tunduk sama suami. Di situ saya tahu kehendak Tuhan yaitu di samping yang pertama saya mengenal dia lebih lagi supaya saya hidup dalam pertobatan. Yang ketiga supaya saya timbul seperti emas bukan muncul seperti imitasi. Makanya tidak usah takut, kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Hari ini di balik proses hidupmu tetaplah tenang. Karena Tuhan berkata, tenang nak, tenang. Kalau kamu sudah punya pengalaman dan kamu makin mencintai aku, kamu sudah hidup dalam pertobatan. Dan aku lihat imitasimu sudah berubah. Imitasinya sudah mulai dirontokkan, mulai dimurnikan sama Tuhan. Makanya jangan jadi orang Kristen itu bebal. Diproses jadi orang Kristen bertahun-tahun sampai hari ini masih mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena munculnya imitasi terus. Kok seneng ya jadi orang Kristen KW kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Kok bangga gitu bisa bilang aku ini loh donatur, aku ini loh asyir, aku ini majelis, aku ini hamba Tuhan, jam terbangku tinggi. Tapi kalau Tuhan tetap berkata, kebanggaanmu apa jadi hamba Tuhan? Kebanggaanmu donatur gereja itu apa? Tidak buat aku bangga. Kalau kamu tetap imitasi di pemandanganku.
Tuhan akan bilang apa? Proses. Percuma ini kalau diberi nyaman, imitasinya makin luar biasa. Tadinya KW1 dikasih nyaman malah KW2, malah KW3. Lah Tuhan lah pusing saudara. Lah saudara bangganya cuman KW-KW-nya yang di-upgrade nilainya KW1, KW2, KW3. Oh tambah bangga. Kenapa? Karena saudara cuman kejar nyaman. Saudara cuman kejar bagaimana hidup supaya diberkati, enak. Enggak. Hari ini dengan penundaan waktu saya mengalami proses bersama Tuhan, waktu saya ditunda, tidak dijawab Tuhan, memang sakit semua, bonyok saudara. Tapi yang membuat saya bangga hari ini, Tuhan bilang gini, oh bangga Eli, bangga dengan kamu. Aku dulu tidak bangga lihat kamu orang Kristen KW, kualitas 1, 2, 3. Tapi hari ini makin aku lihat murnimu 30. Aku bawa 60 ya lulus, aku sedang bawa sempurna, kamu ya tetap setia. Keren saudara. Ini loh yang Tuhan cari, anak-anak Tuhan di akhir zaman. Ya, saudara mati atau putus, saya jangan dibingungi ya saudara, biar saya bisa konsentrasi. Ada yang bilang putus, ada yang bilang lancar ya. Saudara percaya hari ini yang Tuhan cari di akhir zaman adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar murni. Yuk, timbul seperti emas ya. Jadi kehendak Tuhan apa? Yaitu untuk makin mengenal Tuhan, untuk hidup dalam pertobatan, timbul seperti emas. Yang terakhir, yuk. Bagaimana Tuhan menyelesaikan ketetapannya atas Ayub? Kita baca Ayub 42 ayat 12 dan 16. Ayub 42 ayat 12 dan 16 ya. Ayo kita baca. Tuhan, ini ayat terakhir. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Lihat, memberkati. Yuk, kalau Tuhan berkata, nak, apakah aku izinkan kamu diproses, diinjek-injek harga dirimu, suamimu selingkuh ini selamanya? Enggak loh. Aku sedang bekerja menyelesaikan ketetapanku atas hidupmu. Walaupun di awal kamu berdarah-darah, tapi ingat, Tuhan bilang gini, kalau aku yang menyelesaikan, aku tahu jalan hidupmu, maka Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau jauh lebih baik dari sebelumnya. Sama, Ayub berkata apa? Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidup yang dahulu. Saudara percaya badai yang dahulu pasti berlalu dengan kemenangan. Itu sebabnya hari ini kalau Tuhan sedang bekerja menyelesaikan ketetapannya, dia turut bekerja dalam proses hidupmu. Belum selesai, ndak usah ngomel. Ucaplah syukur. Karena nanti ada keadaan Tuhan memberkati saudara dan saya lebih dari sebelumnya. Amin. Amin. Siapa yang tidak mau diberkati lebih hari ini? Jelas buat hidup saya, wow, berkat Tuhan hari ini lebih baik saudara. Hidup saya lebih baik, anak-anak lebih baik, suami walaupun selingkuh, dulu pun hari ini bisa kenal Yesus jauh lebih baik saudara. Itu pergumulan saya saudara bertahun-tahun. Yang kedua, yuk bagaimana kita baca ya. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Saudara tahu, ketika Tuhan sudah memberkati, kalau dia sedang bekerja menyelesaikan, kasih dia waktu. Jangan kasih kuota. Tuhan 2 tahun aja selesai, gak kuat Tuhan. Saya dulu gitu saudara, Tuhan kuota 3 tahun ya Tuhan, 5 tahun. Ternyata 35 semua gak dijawab. Tambah parah sampai 11 tahun lebih ternyata. Wow, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan 2 kali lipat Ayub. Saya dipulihkan Tuhan hari ini berlipat-lipat saudara. Saya lihat hidup saya hari ini, wow, jadi orang yang murni itu saya sendiri tidak menyadari saudara. Saya kalau mikir ya, merenung, saya itu dulu preman kok. Karakter saya itu preman, tidak mungkin bisa jadi Bu Eli yang hari ini bisa tunduk, mengampuni, mengasihi, tidak bisa saudara. Saya itu sombong. Kalau orang berani sama saya cuma bilangin, kamu tidak tahu ya siapa saya. Kamu jangan macem-macem. Itu saya dulu, preman saudara.
Tapi Tuhan pulihkan hidup saya bukan hanya secara hasil, secara kehidupan karakter Kristus, roh saya 2 kali lipat, saudara. Hasil yang hilang tahun-tahun lalu, hari ini Tuhan masuk di dalam lubung hidup saya. Tuhan kembalikan kok. Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau saya lihat cara Tuhan pelihara hidup saya, itu luar biasa, saudara. Keren, saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 16. Yuk kita baca. Ini yang perlu saudara kejar, ayat 16-nya. Siapa yang tidak pengen lihat keturunan saudara berbahagia dengan tetesan air mata? Ini loh ayat yang pegangan hidup saya. Kenapa saya rela bersakit-sakit? Karena saya cinta anak-anak saya. Saya tidak mau lihat ketiga anak saya, keturunan saya menderita karena saya berbuat dosa, membalas kejahatan suami saya. Saya bisa kalau selingkuh, saya laku, saudara. Saya bisa TTM, orang lain tidak tahu. Saya bisa haleluya di hadapan saudara. Tapi saya TTM bisa tidak, saudara? Tapi yang membuat saya bertahan karena saya cinta dengan keturunan saya. Ayat 16, yuk kita baca. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ya. Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat, saudara. Yang ketiga itu berbahagia sampai keturunannya. Siapa yang tidak mau, saudara? Yuk hari ini jangan hitung-hitungan. Saya terlalu percaya jeripaya saya dalam proses yang 11 tahun lebih, hampir 12 tahun. Nanti kelak itu akan jadi warisan abadi buat keturunan saya. Saya mati sekalipun meninggalkan dunia ini, saya mati dengan ketenangan. Ada banyak orang kan, kalau saya doakan seorang yang sudah tua, ada banyak orang yang belum rela mati. Sampai waktu saya doakan seseorang yang sudah nenek-nenek, ya, waktu itu saya cuma bilang gini, Ai enggak usah takut sama anak-anak, percaya, ya. Ai serahkan sama Tuhan, mereka itu pasti dijagai. Karena singkat cerita Ai ini tahu bahwa ada anak-anaknya lagi ngalami masalah. Dan dia belum rela meninggalkan, karena anak-anaknya ini belum mentas, saudara. Belum selesai masalahnya. Waktu saya ngomong seperti itu, tidak lama Ai itu tenang, setelah saya doakan dia pergi, saudara. Hari ini kita sebagai orang benar, yuk, warisan abadi buat keturunanmu itu jauh lebih penting. Karena janji Tuhan itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Karena dia tidak pernah berubah, saudara. Rencananya pasti terjadi. Kita percaya firman itu pasti, tidak perlu diragukan lagi. Kalau saudara sudah jadi orang benar seperti Ayub, saudara hari ini percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan ketetapannya karena dia tahu jalan hidup saudara dan saya. Mati pun saudara akan tenang. Mati pun saudara akan tahu keturunan ini, keturunanmu pasti Tuhan berkati karena Tuhan tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, tapi keturunan orang benar sekali dia berjanji diberkati kebahagiaan seperti Ayub sampai melihat 4 keturunan hidup berbahagia. Itu juga akan terjadi buat saudara dan saya yang hari ini tetap tekun setia ngikuti Tuhan dan prosesnya. Amin, saudara. Amin. Saya sudah selesai, saudara. Ya. Jadi hari ini yuk pesan saya sebagai ibu gembala, ya. Jangan enak-enakanlah di akhir zaman ini. Apapun kita perlu berjuang kok, saudara. Keselamatan itu gratis. Tapi yang jadi masalah hari ini, Tuhan bilang gini, kejar keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan. Itu berarti kita harus aktif hari-hari ini. Kalau saudara tidak aktif, maka iblis yang akan aktif terus. Saudara tidak akan muncul sebagai emas. Imitasi, jangan bangga. Jadi orang Kristen puluhan tahun, kalau masih di pemandangan Tuhan, kualitas KW 1, KW 2, KW 3, tidak perlu bangga, saudara. 0. Tapi jadi orang Kristen walaupun masih 1 tahun lahir baru. Tapi siap dimurnikan di akhir zaman. Karena dia mengenal siapa Kristus. Dia akan jadi orang seperti Ayub di akhir zaman. Amin, saudara. Kita akan jadi Ayub-Ayubnya Tuhan di akhir zaman yang berkata, wow Tuhan, aku tahu Tuhan kau tidak berubah. Aku tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu pasti terlaksana. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau menyelesaikan ketetapan-Ku, yaitu dengan apa, saudara? Senang ya kalau diberkati, pemulihannya 2 kali lipat, diberkati lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan yang ketiga, melihat kebahagiaan sampai keturunan. Siapa yang tidak mau?
Kehendak Tuhan bukan yang jahat hari ini. Ayub, yaitu supaya makin mengenal Tuhan, punya pengalaman bersama Tuhan, timbul seperti emas, hidup dalam pertobatan. Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Rencanamu ya yang tidak pernah gagal. Firman-Mu yang selalu memerdekakan saudara dan saya sangat ajaib. Itu sedang terjadi. Respon saudara seperti Ayub, tetap ikuti jejaknya, ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetap berespon benar, taat aja sama perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan hari ini, nak? Jangan takut, jangan takut. Iya Tuhan, tidak mau takut, sukacita ya nak, sukacita. Aku ini cuman membawa hidupmu bukan hancur, bawa hidupmu timbul seperti emas, timbul seperti emas. Siapa yang tidak mau ditimbulkan seperti emas, setelah seperti emas, nanti yaitu upahnya. Diberkati lebih, dipulihkan lebih, diberi kebahagiaan sampai keturunan. Wow. Wow. Saudara akan merasa tidak akan lagi males saudara hari ini. Untuk menikmati prosesnya Tuhan seperti saya. Oke, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sejak saya mengerti firman, proses boleh berlanjut. Oke Tuhan. Yang penting kasih saya kekuatan. Amin saudara. Amin. Yuk jadi anak Tuhan tuh harus seperti ini. Tuhan lagi cari. Jangan bangga jadi KW. Jangan sudah. Jadilah yang muncul seperti emas. Emas kayak Ayub. Ya. Saudara mau dimunculkan seperti emas. Jangan banyak ngomel. Ya. Kalau diproses jangan banyak protes. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari sepasang suami istri. Suami istri ini cinta Tuhan luar biasa. Dua-dua melayani Tuhan. Tapi mereka mengalami pergumulan, tidak punya anak, saudara. Selama hampir 11 tahun mereka hidup tanpa anak. Dan mereka selalu berkata tidak pernah paksa Tuhan. Tuhan kalau boleh kami itu diberi anak supaya kami tidak kesepian. Ya memang mereka melayani Tuhan setia. Tapi pada suatu kali ternyata di tahun ke-11 pernikahan mereka, tiba-tiba si istri mendapati hamil, saudara, positif ya. Senangnya luar biasa, sudah kesaksian di mana-mana. Tuhan menjawab pergumulan kita 11 tahun, ternyata istriku hamil. Saudara tahu singkat cerita pada kehamilan bulan yang keempat, tiba-tiba istrinya keguguran, saudara. Dan keguguran itu sudah tidak bisa diselamatkan, ternyata harus dikiret. Ya, kita orang-orang yang di sekitarnya, yang ikut dalam tahu peristiwa ini, nggak berani semua mendekati dia. Takut mau tanya gimana hancurnya. Ya, kita aja maksudnya mau tanya, aduh kalau tanya pasti buat dia sedih gitu ya. Tapi jawaban suami istri ini yang membuat orang kagum, saudara. Tahu jawabannya, ya. Saudara tahu jawabannya, dia berkata apa? Kita berdua tidak punya alasan untuk kita marah sama Tuhan. Karena kita tahu kita sedang dalam pemurniannya Tuhan. Kaget, saudara. Kita tidak punya alasan untuk hari ini kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan itu tahu jalan hidup kita berdua. Kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan rencanakan. Dan yang paling mengagetkan jawaban dia yang terakhir. Kita tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada pribadi yang bisa dipercayai selain Tuhan. Walaupun memang suami istri ini ngalami kehilangan bayinya. Walaupun istri saya ngalami keguguran. Tapi tidak ada alasan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Karena di dunia ini, pribadi yang bisa dipercayai hanya Yesus. Tidak ada yang bisa dipercayai lebih daripada Yesus. Tidak ada alasan untuk kecewa, karena Tuhan tahu jalan hidup kami berdua daripada kami yang tidak tahu apa-apa. Dan tidak ada alasan untuk kami marah. Karena hari ini Tuhan sedang memurnikan kami berdua semakin murni di hadapannya. Iman kami lagi diuji. Apakah sesuatu yang berharga diambil dari hidup kami, itu membuat kami goyah imannya. Dan dia berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu membuat orang yang mendengar nangis, saudara. Maukah saudara jadi anak-anak Tuhan yang seperti pasangan suami istri ini?
Maukah saudara? Kalaupun Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak beri apapun, Tuhan tetap yang terbaik. Yuk kita berdoa, waktunya sudah habis. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Kami tahu pagar perlindungan buat setiap mereka selalu ada. Kami tahu Tuhan tahu jalan hidup kami semua. Hari ini proses apapun kami tetap berkata Tuhan baik. Tuhan, kami tahu Engkau tidak berubah. Engkau pasti melaksanakan kehendak-Mu yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua ketetapan dalam hidup kami. Yang sakit sembuhkan, yang menjalani masalah keuangan Tuhan pulihkan, yang hari ini ngalami masalah rumah tangga, masalah keuangan dan semua Tuhan buka jalan. Berkati bangsa negara kami, berkati proses vaksinasi supaya cepat selesai di seluruh kota negara kami, proteksi setiap kota di mana kami tinggal. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mau jadi orang Kristen yang timbul seperti emas, bukan lagi imitasi di akhir zaman. Karena yang imitasi tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.